Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatun lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Fattaqullaha ayuhal ikhwah. Fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عقيما إلا وهبته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم آمين. Hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat, saudara-saudariku sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kabar semuanya pada pagi hari Ahad subuh yang penuh keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena nikmat sehat, kata Imam Mutawalli Asy'arawi rahimahullah, merupakan wal afiyatu a'la darajatir rizq. Jadi sehat itu merupakan derajat rizki yang paling tinggi. Sementara harta, mal ternyata ditempatkan di adna darajati rizki. Jadi derajat rizki yang paling rendah. Maka
betul-betul patut kita syukuri, dikaruniai oleh Allah negeri yang aman. Kendati banyak dinamika, namun secara umum patut kita syukuri keadaan kondisi negeri kita. Ditambah lagi ya kondisi sehat walafiat, sehingga dengan wasilah-wasilah itu semua kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas dan rutinitas, termasuk aktivitas dan rutinitas ibadah subuh hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, bahwa keberkahan itu diantaranya diberikan pada waktu subuh. Semoga yang memakmurkan waktu ini juga mendapatkan keberkahannya. Hamba-hamba Allah, muslimin wal muslimat, para pemakmur majlis ilmu yang kami hormati, saya kira tidak satupun di antara kita yang tidak mengharapkan baik dirinya maupun keluarganya untuk tidak menjadi hamba Allah yang solih. Semuanya saya kira sangat menginginkan, bahkan ini menjadi obsesi utama dalam kehidupan. Bagaimana caranya menjadi seorang hamba secara individu, kemudian secara komunal di lingkup keluarga dan masyarakat lebih jauh. Kita ingin menjadi manusia yang solih. Bertakwa masuk pada kategori soleh, jujur masuk kategori soleh, adil masuk kategori, semua bentuk kebaikan disebut dengan solih. Jadi itu yang kita harapkan, bukan menjadi pribadi atau orang yang soeh, tapi menjadi soleh. Nah, ternyata bukan hanya kita, para nabi sekali beranbiya sekalipun mereka masih berdoa kepada Allah minta soleh. Siapa contohnya? Siapa contohnya? Nabi Ibrahim, gimana doanya Pak di Quran? Itu minta doa anak. Nah, Nabi Ibrahim diantaranya, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku hikmah, karena Allah memang Al-Wahhab, Maha Pemberi. Berikan kepadaku hikmah. Dan ingat, hikmah ini di atas ilmu. Orang yang berilmu belum tentu punya hikmah. Tapi kalau orang sudah berhikmah, meski dia punya ilmu. Dan hikmah ini kalau Allah sudah berikan pada seseorang, seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran sendiri, Al-Baqarah itu, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah berikan hikmah, sungguh dia telah diberikan oleh Allah pemberian yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak. Adapun ilmu, Allah juga berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Jadi yang harus kita harapkan dari Allah itu hikmah. Ya beginilah para nabi, mereka selalu meminta hikmah. Nah, kata Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Apa lahiko? Lahiko itu artinya nyusul, artinya juga bisa setara, artinya bisa menyertai. Jadi ketika beliau berdoa, ya Allah berikan aku hikmah dan susulkan aku kepada orang yang soleh, setarakan aku dengan orang-orang soleh, sertakan aku dengan orang yang soleh. Ibrahim alaihissalam jadi masih berdoa pada Allah supaya dimasukkan ke kelompok orang soleh. Ayo kita belajar kesolehan ke siapa? Kan ke para nabi. Ternyata para nabi saja masih minta dimasukkan ke orang yang soleh. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian ada Nabi Sulaiman. Di doanya yang panjang tuh ujungnya sama. Apa kata beliau ketika kalimatnya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Kan ada dua di Quran yang kayak gini doanya. Satu doanya Nabi Sulaiman, satu lagi adalah bimbingan Allah untuk siapapun yang sudah umur 40 tahun ke atas
harus melazimkan doa ini. Nah, di surah An-Nahl bunyinya ujungnya adalah wa adkhilni bi rahmatika. Sing tarik jangan takut. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Sekali bersulaiman alaihissalam yang kita tahu beliau dikaruniai oleh Allah hukma wa ilma wa atainahu hukma wa ilma. Begitupun Daud. Tetapi ternyata Nabi Sulaiman pun meminta dimasukkan kepada kelompok orang soleh. Wa adkhilni, masukkanlah aku bi rahmatika, kalayan rahmat anjeun, fi ibadika sholihin, ke kelompok hamba-hambamu yang soleh. Nabi Yusuf juga begitu di surah Yusuf. Kalimatnya wa alhiqni bis sholihin. Dan semua para nabi ternyata doanya mereka minta dimasukkan ke kelompok orang yang soleh bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak keturunannya. Yang tadi itu doanya di awal tadi, Robbi habli minas sholihin. Karena kesolehan ini merupakan tingkatan yang amat tinggi. Bahkan para nabi pun menginginkannya. Gitu. Jadi merupakan sebuah simpul dari semua bentuk ketakwaan. Maka pantas kalau orang yang soleh itu didoakan oleh seluruh orang yang sholat dalam tasyahud. Assalamu alayna wa ala natakabita. Itu persoalannya. Natakabita ingin didoakan semua orang beriman dalam sholatnya. Maka derajat kesolihan harus menjadi obsesi, harus menjadi prioritas dan orientasi setiap muslim. Itu mesti. Kuma carana jadi solih, maka kita berguru kepada para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai aulia bagi para nabi. Ya. Pemimpinnya para nabi, penghulu mereka. Maka kesolihan semua sudah ada pada sosok beliau, tinggal kita menirunya secara utuh. Hamba-hamba Allah, namun perlu diketahui, setelah kita paham bahwa kesolehan ini begitu penting bagi setiap umat muslim, yang harus diraihnya satakar kebak gitu. Ada yang harus kita ketahui, bahwa ada penghalang-penghalang kesolihan. Itu. Setelah kita mengetahui cara meraih kesolihan, satu dengan berdoa, dua dengan berikhtiar, yaitu dengan meniru ya orang-orang soleh terdahulu, karena mereka yang mendapatkan an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Nah, ada penghalang kesolehan. Ini menurut siapa? Ini nih ibarahnya atau asarnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bisa kita baca di kitab Mausu'ah Al-Aqaid Al-Islamiyah. Kata Ali bin Abi Thalib begini. Laula khamsa khisalin lasaran nas kulluhum salihin. Kalau bukan karena 5 perkara ini, tentulah semua manusia itu bisa menjadi solih. Bayangkan, berarti 5 itu naon ya ngahalangan teh ya. Kalau nggak ada 5 hal ini, semua manusia solih. Mau tahu 5 hal ini? Aslina mau rewas? Ya, entong rewas. Jadi harus waspada. Supaya kesolihan kita ini terjaga. Nah, mahwa awaluha al-qana'atu bil jahli. Apa itu? Yang pertama, merasa senang, merasa cukup dengan kebodohan. Jahil. Tong boro mah ku bodoh. Ku ngarasa geus elmuan ge temenan. Tidak boleh. Betapa buruknya akhlak ini ketika seseorang merasa cukup puas dengan ilmu.
Karena kalau orang sudah merasa cukup dengan ilmu, maka berikutnya dia tidak akan belajar lagi. Dia enggan untuk membaca lagi, murojaah, mutolaah, enggan bertanya lagi, malas untuk berguru lagi dan lain. Komo ngumpul ngayung kieu. Ku ayeuna katingali bisa sabar menyabarkan diri ba'da salat subuh sampai nanti suruk tiba ngaji. Ini bukti bahwa kita ingin menjadi solih. Kenapa? Karena merasa kurang dengan ilmu. Jadi ku merasa cukup wae itu salah. Komo lamun ngarasa senang dengan kebodohan. Asaku kacida nakarna teh. Gitu. Nah ini yang perlu kita sadari bersama. Ternyata merasa senang dengan kebodohan atau merasa cukup dengan ilmu sekalipun itu penghalang kesolihan. Yang kedua, wal hirsu ala dunya. Jadi semangat pisan ya dalam urusan kesenangan dunia. Nusa kira-kira matak pipuaseun syahwat mah diudang. Gitu. Tapi yang kira-kira membuat ruhiyah ini nyaman, dia tinggalkan. Contoh, ini sabarnya kita ngaji, bahkan berjamaah ke masjid khususnya di subuh hari, itu untuk pemuasan syahwat kesenangan dunia atau untuk ukhrawi kita? Ukhrawi. Tentrem, tenang, tumak nina, itu teh batin yang merasakannya, bukan fisik. Gitu. Nah, syahwat duniawi apa? Mun lila teh ngajina ngerebek beuteung. Nu disebut lapar teh, tapi geus kacium ieu bau bubur. Aduh, ieu santenna teh mun ieu deuh. Ah gitu tah eta teh syahwat dunia. Jadi lamun ka masjidna lain rek moro rahmat Allah, berkah Allah, ukhrawi tadi da morokna bubur, maka bisa kahalangan deui solehna. Elek kesekeng we keur ngaji ge teu sabar hayang gerak ngeusan dah hayang moro. Ieu lain opor ayeuna lain. Lain opor cenah ya. Tapi urang syukuran bubur oge nu penting mah aya gitu. Komo bubur kacang hijau mah sehat engko. Promosi ya mang. Endorse kan ya. Jadi nu kadua begitu bersemangatnya dia dalam pemenuhan syahwat kesenangan dunia. Cik, punten imah nu nguseup di Cirata nya di naon teh Saguling dan Sajabaning Cacaian gini nu di Bandung. Eta teh keur ukhrawi, yakin teu aya nu ngawirid di ditu? Nu murojaah hafalan juz 30 bari nguseup aya. Urang kudu husnudzon ieu teh. Dah secara umum pasti nu awam ge apaleun ieu semata-mata pemenuhan syahwat. Da lamun bener hayang lauk mah kaciroyom we. Balatak. Teu kudu mawa duit loba. Sim kuring mah kaluit kan 100. Tapi hayang lauk segala rupa. Da barik teh bener babawaan ringkik loba. Gitu ya kalau lo mere sih sana mah. Nah jadi jangan sampai orientasi kita tadi hanya ke pemenuhan syahwat, sementara kita tidak ada ketertarikan, kecenderungan pada hal yang bersifat ukhrawi. Maka ini yang akan menyebabkan seseorang terhalang dari kesolihan. Nu katujuh, seberapa teh? Bisi pajarkeun nyebut paslon nomor 3 teh. Hiji 2 disebut gitu ya. Katilu. Tadi tasahud teh kieu. Henteu. Nu katilu mana teh? Wasyuhu bil fadli. Nah, naon wasyuhu bil fadli? Itu kikir dengan kelebihan harta. Jadi bakhil. Koret. Padahal jelas Allah telah memberikan kepada dia sebuah karunia. Entah itu tenaga, entah itu waktu, entah itu ilmu, entah itu pikiran, entah itu kekuasaan. Kan pemberian juga. Entah itu harta.
Tapi ketika ada momen untuk menyalurkan pemberian Allah tadi, ditahan. Sebab naon tepuguh hitunganana. Gitu. Anda yang Allah karuniakan ilmu, umpamanya ketika ada seseorang minta nasihat, kan hakul muslim ala muslimin teh kumaha? Wa idastan sohaka fansohu. Kalau diminta nasihat, kasih nasihat. Karena Allah lillah, iya mah dihitung heula. Dikomersialisasi. Itu termasuk jadwal-jadwal model kita. Mun kaharti hitunganana datang cenah gitu. Aya tarif teh gini. Kawas tol we tarif jeung parkir, aya tarifan. Jadi seseorang itu bakhil memberikan karunia yang Allah berikan, bentuknya apapun sektornya, maka ini bisa menjadi penghalang dari kesolihan. Minta ilmu nggak dikasih, minta tenaga maupun waktu tidak diluangkan, minta kemudahan dari jalur-jalur birokrasi padahal dia punya kewenangan untuk mengaturnya pun masih dipersulit. Kekeh we kudu nama sapanto jadi berpanto-panto. Jadi benar-benar feodalisme yang diwariskan kolonial teh masih menyelimuti. Jadi lamun bisa dipersulit kenapa dipermudah? Ayaku kitu gitu. Nah, hanya sih kurang. Kau mau nepi ka pajak aya rek di ngitung ka mana-mananya aduh rada sensitif ieu mah ya. Geus we urang ngomongkeun soleh we nama ye. Tapi da kumaha? Lamun saukur ngomongkeun pi akhirateun justru mereka menginginkan itu. Ya saya di ngomong akhirat meni masjid weh. Muslimin tong ngomong politik, muslimin tong ngomong duniaan gitu. Supaya bisa dibebenjokeun. Kudu melek kekeh teh teu masalah ngobrolkeun itu di masjid lamun tujuanna keur keumatan, lain keur ngagibah. Ngan ku ayeuna mah entong lah heulana. Urang bahas soleh we lah ya. Si Abah masuk manasa deh. Nuka opat. Waria fil amali. Jadi nu ngahalan kasolehan teh ria dina amal. Naon ari ria? Hayang katingali, hayang kaangken. Gitu. Termasuk ria di sini di dalamnya juga sum'ah, ingin terdengar kalau kita gitu. Jadi perbuatan soleh yang ingin dipertontonkan ke makhluk dan mengharapkan sesuatu dari makhluk, baik berupa pujian, baik berupa penghormatan, entah itu berupa pengakuan, maka itu semua disebut riya dan ini merupakan syirik terkecil. Jadi mempertontonkan amal temenang belum tentu. Tergantung apa yang diniatkan. Kalau kita memiliki maksud, niat dan tujuan dari memperlihatkan amal kita, entah itu ngajar, ayeuna kan di YouTube-keun. Entah itu infak, sarua dipiralkeun. Entah itu macam-macam kesolehan, ayeuna mah dijadikan konten we kabeh. Tapi kalau dia niatnya adalah untuk mengedukasi, memberikan teladan dengan maksud supaya ini ditiru oleh orang-orang yang lebih mampu, maka itu kebaikan. Masalahnya adalah yang namanya ikhlas itu tidak ada yang mengetahui. Yang mengetahui siapa ikhlas? Hanya Allah dan pelaku. Malaikat dan jin pun tidak tahu. Jadi eksekusi saja. Terlebih di zaman yang maksiat sedang dipertontonkan, maka para ulama itu merekomendasikan agar amal juga diperlihatkan. Jadi tong mun aya saudara kita engke anu memperlihatkan kebaikannya, tong dicarek ria mang tong kikituan. Sahanu apa ria? Mana mau nyanyahoanan? Ria atau hante kan saya jeung Allah. Justru maksud saya melakukan ini supaya ditiru oleh orang-orang yang punya kompetensi yang sama, sehingga kebaikan akhirnya meluas. Jadi syiar kadituna teh. Bisa sakartos maksudnya. Jadi jangan menjudge. Entah mang ria, jangan. Tidak ada yang tahu. Taeta nuka opat anu kalimana wal i'jabu
birra'yi. Nu kalimatnya adalah bangga, ujub dengan diri sendiri, merasa bangga dengan kemampuan diri sendiri. Itu pun bisa menghalangi kesolihan. Kawasaha contohnya Qarun. Ketika hartanya mulai bertumbuh makin banyak meskipun dengan proses-proses yang tidak halal karena beliau menerapkan riba, dia nepuk dada, innama utituhu ala ilmin indi di surah Al-Qasas tuh. Sesungguhnya saya bisa sekaya ini menjadi crazy rich, orang kaya gelo, kan itu artinya teh kan? Crazy rich kaya gelo sana sih. Nyawenya. Terus lah tong didebat nu kieu malah. Jadi ngomong nanti ini karena kehebatan saya. Ala ilmin indi karena hebatnya saya mengelola harta, ngerti bisnis, bisa ngembangkeun. Gitu, apa kumaha membangun relasi dan lain sebagainya. Gede hulu. Melak cangkeng dina beheung. Nah, jangan sampai kita nepuk dada hadirin. Ujub tadi bahwa ketika rumahnya besar, kendaraan umpamanya merek nate eueuh dibatur, serina ge terbatas kan hiji-hijina umpamana gitu. Jangan sampai mengatakan ini karena memang cerdasnya saya memanfaatkan momentum. Karena piawainya saya dalam melobi, karena pintarnya atau jeniusnya saya, karena tampannya saya, karena relasi, macam-macam. Itu hilangkan. Karena lambat laun akan menghilangkan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan ini. Kalau nabi-nabi kan berdoa gitu. Alhamdulillahilladzi wahabali, kalimatnya tuh. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepadaku. Itu Nabi Ibrahim sendiri yang ngomong itu di doa itu. Terus ya di surah Al-Kahfi, maka ada petunjuk. Kalau kita melihat karunia yang Allah berikan pada kita, entah itu ilmu, entah itu fisik, entah itu harta, entah itu keluarga, dan ternyata semuanya bagus, maka katakanlah Masya Allahu la quwata illa billah. Apa yang Allah kehendaki tidak ada lain kekuatan kecuali darinya. Jadi enggak ada innama utituhu ala ilmin indi tadi. Semua dari Allah, kita cuma dititipi. Nah, ini harus kita terapkan di dalam kehidupan supaya bisa menjadi orang solih, tidak terhalang. Ujub tadi harus kita buang jauh-jauh. Karena kalau sudah ujub, berikutnya akan mengakibatkan kiber. Dan dari ujub ke mana? Ke kiber. Apa kiber? Sombong. Nah, ini celakanya hadirin. Kalau sudah sombong, bahaya. Apa bahayanya? Lihat nih, dosa sombong. Kalau seseorang melakukan maksiat karena melakukan dosa murni karena maksiat, dorongan syahwat, maka boleh jadi bahkan kemungkinan besar Allah ampuni. Karena memang Allah Maha Pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tetapi kalau dosa yang dilakukan karena sombong, punten, pintu maaf telah Allah tutup berdasarkan nas. Contoh, Adam alaihi salam, bapak kita. Beliau melakukan dosa tidak? Melakukan dosa. Berupa ya maksiat pada Allah, melanggar larangan Allah, kurang waro kalau bahasa kitanya. Kurang waro terhadap larangan Allah. Jikalau wala taqrabu hadhihi syajarah. Bukan lagi mendekati tapi malah makan buahnya. Maka Allah marah dan kemudian mengeluarkannya. Namun setelah itu Allah pun membimbing. Allah sendiri yang ngajarin Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, yang di surah Al-A'raf itu, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Mengapa nak bukan nih Robbi firli? Karena beliau berdoa juga sekaligus untuk istrinya. Sementara bimbingannya itu ada di surah Al-Baqarah. Apa kalimatnya?
Papain Al-Baqarah. Ayat ke-37 gitu coba tinggal. Surat kedua 37. Mananya? Nah, ayat leres 37. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Terus Allah teh fatalaqqa mentalkin itu ngadiktekeun. Adamu ka Adam min rabbih dari Allah nih. Kalimatin beberapa kalimat. Fataba alaihi maka Adam dengan kalimat tadi bertaubat ke Allah. Apa yang didiktekan Allah? Robbana zolamna anfusana dan seterusnya. Jadi eta teh doa yang diajarkan Allah ke Adam. Jadi keur mah Adam teh melakukan dosa, keur tobatna ge diajarkeun. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian bagaimana? Diterima enggak tobat Adam? Diterima oleh Allah. Diterima. Sementara iblis yang kan kerjanya aba was takbaru. Iblis melakukan dosa kepada Allah karena kesombongan. Dititah sujud mungen, sujud penghormatan. Jadi sujud ke makhluk di syariat-syariat manusia sebelumnya, bahkan sebetulnya sampai dengan syariat Rasulullah pun tidak dilarang. Tidak masuk kategori kemusyrikan. Ini bukan bab akidah. Ini bab masuk kepada bab muamalah. Jadi bukan sujud penyembahan tapi sujud penghormatan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak menyangsikan. Bahkan kalaupun boleh sujud seorang makhluk diantaranya istri ke siapa? Ke suami sebagai bentuk ta'zim, bukan penyembahan, bukan ibadah. Nah, iblis la'natullah alaih itu tidak diampuni oleh Allah karena dia melakukan dosa tersebab kesombongan. Gitu. Jadi hati-hati dengan ujub, bukan hanya akan menghalangi seseorang dari kesolihan, tapi juga bisa mengakibatkan kesombongan yang endingnya dosanya tidak diampuni. Maka di beberapa dinamika kehidupan ada yang seseorang itu umpamanya kalau ibaratnya karir. Kalau ada karir gitu. Umpamanya anak-anak ini cantik-cantik, cakep-cakep, tubuhnya tegap-tegap, sehat-sehat pokoknya mah normal. Pas anak yang ketiga atau keempat umpamanya, atau salah satu di antara kelima anaknya, keempat anaknya itu ada yang berbeda. Entah karena umpamanya ada Down syndrome, entah karena umpamanya ada kecacatan fisik ataupun mental. Namun itu dimaknai supaya si orang tua ini tidak sombong, nepuk dada, tinggal heula atuh bibitna. Kan jadi sombong tak gitu teh. Kalau anaknya berprestasi semua terus dapat beasiswa terus umpamanya nih dari jenjang awal hingga tinggi, tiba-tiba anak yang kesekian bahkan enggak lolos. Itu supaya tidak ujubnya atuh da indung bapana jenius. Justru supaya kita tidak ada kesombongan. Sengaja Allah buat rekayasa dalam kehidupan kita tuh ada yang cacat dalam perencanaan kita. Ada yang tidak goal dari apa yang kita wacanakan. Supaya tidak muncul hadirin. Ini nyambung tuh teh. Saya harus pastiin ini nih. Tidak apa? Ujub. Mehti sombong gitu. Nah itulah 5 penghalang kesolihan. Yuk waspadai. Cik urang papai hiji-hijina. Rek ti 5 nempi ka nomor hiji atau ti hiji ka 5 ya? Sabab biasana urang ditu masuk diacak saka ingetna. Nah yuk urang urut. Da urang dieu mah paralinter tapi teu sombong. Meskipun asalna ti gombong. Hiji naon? Mual bener rame kieu mah. Cik ngacung. Dibere bubur kayak geus ngaji ya. Hiji. Merasa senang dengan kebodohan. Baik, gitu kali baca betul 2.
Nah, mulai ngeleg ya. Ngalor deui. Sok teras dipikir, Pak. Masih anu tuh berkacang ya. Nah, semangat untuk meraih kesenangan syahwat duniawi. 3. Sok kerjasama lah. Kagok imah ya, ampun ting. nulis dah. Terus ya. 3. Bakhil, kikir terhadap karunia Allah. 4. Ujub encan, ujub mah paneuri atuh hayang geusan mah ieu. 4. Ria terhadap amal. Nah, karek nu kalima ujub. Tahun hareup rek ditanya engke. Tahun hareup lamun kaumuran. Ampun, ya urang dia. Aduh. Para wargi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, setelah kita bicarakan tentang keilmuan, motivasi keilmuan tadi, bahwa jangan sampai kita merasa puas dengan senang dengan kebodohan, bahkan dengan ilmu pun itu masih salah, maka istiqomahkeun ngaji seperti ini. Sok sanajan mungkin ngan saminggu sakali gitu ya, tapi mudah-mudahan melalui wasilah ini kita diantarkan Allah menjadi pribadi yang solih. Para hamba Allah, ngaji kita pada hari Ahad subuh ini tentu istimewa karena berada di satu bulan yang agung. Bulan naon? Rajab. Sekarang sudah memasuki hari keberapanya? Rajab 9. Kan tanggal hiji teh hari Sabtu. Jadi Sabtu Ahad. Nah, salapan poe. Hari ke-9 sekarang alhamdulillah, dan ke Ramadan kita 1 bulan lebih 21 harian deui. Jadi kirang langkung 50 dintenan deui lah. Ya Allah dugikeun urang ka Ramadan ya. Hamba-hamba Allah, sekilas tentang Rajab karena mungkin waktunya enggak mencukupi untuk mengkaji hal-hal lain, tapi ya kalau bisa lebih cepat mudah-mudahan ada tambahan hasanah nanti untuk kita. Rajab itu kan suatu yang materi yang kita ulang-ulang hampir tiap tahun. Mas emu teu artina Rajab naon? Ieu mah teu naros urutan nu 5 tadi, ieu mah naros arti Rajab. Kalau menanam itu pemaknaan yang diberikan ulama. Kalau arti Rajabnya sendiri apa? Rajaba asal katanya at-tarjib. Pak, kumaha Pak? Bimakna artinya adalah at-ta'zim. Artinya agung atau keagungan. Pamigaduh maqayisul lughah atau lisanul Arab, coba dibuka tentang makna rojaba. Asal katanya itu at-tarjib. Memang seueur nama lain daripada rojab. Nah, kenapa bulan ini disebut agung? Laras Pak, karena masuk kepada bulan haram. Aya sabaraha bulan haram? Sebatkeun sadayana. Ngahuleng deui. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Nu misah teh Rajab. Nu berturut-turut mana? DKM ke bulan hareup khusus uing lah ieu mah ye mun ka umuran keneh sadiakeun door prize euy. Keur bisa ngajawab. Pamana mobil Innova hiji gitu. Pesawat tiket haji gitu. Merah ada semangat ngajawabna ya. Hiji Rajab, kadua Dzulqa'dah, 3 Dzulhijjah, 4 Muharram. Dari mana kita tahu bahwa bulan tadi bulan haram? Dari Rasulullah ketika menerangkan tentang hal itu. Surah At-Taubah ayat 36. Nah, hamba Allah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, lo tadi apa arti Rajab? Oh, artinya teh agung. Kenapa disebut agung? Masuk bulan haram.
Ari nu dimaksud bulan haram teh kumaha maksudna? Haram itu haram, ha kecil, ro, alif, mim, haramun, haram. Nu opat tadi disebut ashhur hurum. Lamun ha na ha gede haram tanpa alif komodai itu artinya teh kejelekan di hari tua. Di mana di zikir pagi dan sore kita berdoa pada Allah berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni. Nah, wal harami. Ya Allah simkuring nyalindung ka anjeun dari kejelekan di hari tua. Nah, maksudnya teh minta awet muda kumaha sanes. Da geus kolot mah pasti bakal ramijud sadaya oge secara fisik. Ek dipasihan anti aging sakarungan oge. Sadinten yang dimaksud jelek di hari tua itu apa? Hilang harga diri, hilang kehormatan, muru'ah tuh. Hilang iffah sehingga jadi guyonan bahkan bocah ripuh beki kolote. Harusnya kita makin tua tuh makin tumaninah anteng mempersiapkan diri mempertanggungjawabkan kehidupan, bukan malah kehilangan kehormatan. Artinya ya semua jadi buruk, kalakuan beki goreng patut jadi bororah yang hormat tapi kasebeleun. Lamun ngomong saomong-omongna mung ele hayang we mun apa mung ele pasti hayang we menang ya. Apa kana marungsep katingalina teh gitu. Ya kita berlindung pada Allah daripada keburukan di hari tua itu. Di pagi hari dan sore hari kita dawamkan itu teh. Sehingga makin tua itu makin berkarisma, makin berwibawa. Menaruh rasa hormat meskipun secara fisik geus bongkok. Tapi terlihat gitu aura kesolehan, aura wibawana itu terpancar betul. Nah ini yang kita minta. Bahkan wafatnya pun dalam keadaan yang mulia. Ay haram pakai hak kecil naon tadi. Nah ini menurut Qadhi Abu Ya'la rahimahullah ayat 2 pemaknaan haram. 1, tidak boleh melakukan peperangan pada bulan-bulan haram. Ternyata tradisi ini sudah tercipta jauh sebelum Rasulullah dilahirkan. Jadi semenjak masa jahiliyah pun sudah ada konsensus kalau Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram teu meunang perang. Semenjak kapan? Nah, kita bahas semenjak kapan? Ini sudah dikenal semenjak zaman Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Kalangan Bani Israel pun apa kudu nama si Yonisnya nyahoan. Kudu nama. Dan ternyata di antara keturunan Yakub Bani Israel ini yaitu Sulaiman alaihi salam pun sudah menerapkan kalau bulan-bulan haram itu tidak boleh perang. Lalu ada yang membawa tradisi dari Bani Israel ini ke Jazirah Arab. Namanya Ibnu Syuha yang membawa tradisi tadi. Dan kemudian disepakati oleh orang-orang Arab pada masa itu. Begitupun masuk ke Mekah. Pokoknya masuk bulan Rajab, ini bulan agung gak boleh peperangan. Terus naon wae atuh? Mereka di Rajab biasanya melakukan ritual-ritual ibadah ala jahiliyah. Muncit domba tapi untuk berhala, gitulah. Mereka tidak melakukan aktivitas perang maupun aktivitas-aktivitas yang kira-kira menumpahkan darah. Nah itu yang terjadi di masa jahiliyah. Karena ada nilai kebaikan pada tradisi Rajab, bulan-bulan haram, di masa Islam pun masih diakomodir. Dikuatkan malah mahku syariat. Al-Baqarah 217, Al-Baqarah 184, At-Taubah ayat ke-4, At-Taubah ayat 36. Makin dikuatkan bahwa bulan haram ini benar-benar agung. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa yas'alunaka 'anil syahril haram qul qitalun fihi kabir. Dijelaskan sangat rinci. Nah, itu makna yang pertama. Teu meunang nu kadua naon? Jangan haram di sini tidak boleh melakukan maksiat. Nah, yang ini sudah terislamisasi. Ini tadi masa ukur tradisi
tapi kemudian diakomodir oleh syariat, yang ini baru terislamisasi, tidak boleh melakukan maksiat. Mengapa? Karena dosa yang maksiat yang dilakukan pada bulan-bulan haram termasuk Rajab, dosanya dilipat gandakan. Harusnya bagi orang beriman ini merupakan ancaman, peringatan. Tetapi sekaligus pemberian motivasi. Karena amal soleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram, pahalanya juga lipat ganda. Ini kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya, mereka menyepakati tafsir-tafsir dari yang ayat-ayat yang kami baca tadi, bahwa amal soleh dilipat gandakan pahalanya, maksiat dilipat gandakan dosanya. Ayo bempang bulan iya urang edankeun sebagai bentuk persiapan. Edankeun dalam amal maksudnya teh ya, sebagai persiapan Ramadan. Para ulama yang lain mengatakan, kalau seseorang sudah masuk bulan Rajab, lalu kemudian Allah berkehendak ia wafat sebelum masuk Ramadan, maka itu telah mencukupinya. Mengapa? Karena Rajab ini gerbang untuk kebaikan-kebaikan setelahnya. Gitu. Coba lihat, Rajab ini bulan keberapa dalam kalender Komariah? Papai deui ti Muharram. Aduh, Masya Allah. Bulan ke-7 gitu. 4 bulan sebelum bulan ini bulan naon? Beuki lieur tong kada misi taklim. Bisa teu ngaji deui engke minggu hareup. Bulan ke-7. Berarti kalau hitungannya 12 bulan, kan hiji nepi ka genep teh separuh berarti kan? Nah, sisa setengahnya dari 7 ke, coba tinggal di bulan. Banyakan keutamaan di mana? Yang di separuh awal hanya Muharram dan Rajab. Yang dapat posisi tertentu. Rabiul Awal itu tradisi saja, Maulidan itu. Tradisi saja. Tapi kalau yang nuansa syariat, coba ingat di bulan Rajab nepi ka Dzulhijjah. Bulan haramnya berapa? 2 juga sama. Tetapi ada bulan Ramadan yang menjadi nilai plus. Nu tadi mangan 2 ya 3 jadi nanti. Nah, maka pantas para ulama kalau mengatakan kalau ada yang wafat sebelum masuk Ramadan sementara ia melewati Rajab, maka itu telah mencukupinya. Maka ayo niatkeun bulan tadi, betul seperti yang Pak Ustaz sampaikan, bahwa bulan Rajab kata para ulama termasuk di Lataiful Ma'arif, Imam Ibnu Rajab mengatakan bulan ini adalah bulan untuk menanam. Masih emot sasih tahun kamari nanam apa yang dimaksud? Kebaikan. Amal soleh, ayo orang pelak ti ayeuna supaya engke Ramadan naon? Panen. Tapi ieu binih nu dipelak kudu dinaon? Dirawat, disiram, dipupuk, diboyor, dijaga. Bulan naon? Bulan hareup, bulan Sya'ban. Mun aya nu melak hayang panen, konsekuensina kudu komo nu hayang panen wungkul, maka konsekuensina kudu melaknya kudu nyiram. Nah, bulan ini kita jadikan momentum untuk menanam semua kebaikan agar nanti di Ramadan kita betul-betul panen. Ulah nepikeun ka sabalikna. Asup bulan Ramadan teh karek melak si euceul mah. Ramadan baru nanem, terus iraha panen. Bayangkan nu ngaranna petani ripuhna, iraha sok petani paling ripuh. Di awal kan menyiapkan lahan, macul, ngagaru, ngalolor, pokoknya awal-awal penyiapan lahan hingga ke pertumbuhan awal tanaman. Ek melak naon we ripuh nama mimiti. Tapi lamun geus mulai tumbuh tah geus rada jongjon. Moyor ngaboyor oge jarang-jarang. Paling ngarambet sekali-kali. Proses merawat nanti eta di Saban teh. Geus kitu mah jongjon, paling nyemprot tina hama dan lain sebagainya. Tuluy ya panen ka ditu nanti. Jadi memang ripuhna bulan ieu. Puasa, baca Quran, salat malam, naon deui sedekah, ngawirid-wirid ya. Malih mangke urang bahas khusus bab warid jeung wirid. Kita bahas nanti suatu hari dari kitab Al-Hikam tuh. Masalah
supaya dapat warid kita harus punya wirid. Nah, naon ai warid, kumaha ari wirid. Itu bab terpisah dan ini ilmu hadirin. Nah, azamkeun Rajab mempeng poe ka sabar tadi teh kasalapan hayu tekadkeun rek beramal ek melak anu binih terbaik ek dijaga gitu. Ti ayeuna. Nah, ini sudah latihan nih ngaji kayak gini. Ai Ramadan teh aya kajian teh? Biasana? Aya tetepnya. Mun teu aya teh bubur kacang. Ya, baiklah. Terakhir hadirin. Sebagai penguat iya aya sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayatna teh ti sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi ketika beliau masuk bulan Rajab beliau berkhutbah. Nah, kamari Jumat itu ini dipakai khutbah nih oleh kami nih. Kata Nabi begini, ayyuhan nas, wahai sakabeh jalema, inna qad adhallakum syahrun azim, syahrul Rajab, syahrullah. Sesungguhnya kalian tengah dinaungi bulan yang agung, yaitu bulan Rajab yang merupakan bulan Allah. Ya, Rajab ini bulan siapa? Bulan Allah. Kalau Sya'ban bulan siapa? Wa Sya'ban syahri, bulanku kata Nabi. Wa Ramadan syahru ummati. Aduh ya Allah. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi, Ramadan bulan saha? Jadi asa kacida mun Ramadan amalna teu nambah-nambah. Nah, itu sahur Rasulullah. Lajeng nadai tudha'afu fihil hasanat. Amal-amal solih yang dilakukan pada bulan Rajab akan dilipat gandakan. Tudha'af. Lajeng nadai kata sahur Nabi, wa tustajabu fihi da'awat. Doa-doa yang dipanjatkan di bulan Rajab akan diijabah. Nabi yang bersabda, bukan Abim hadirin. Sambut ini. Lalu kata beliau, wa yufarriju anil kurbat. Kegelisahan-kegelisahan jiwa, ketidaktenangan batin pada bulan ini akan dihilangkan. Masya Allah nih. Lalu la yuraddu fihil mu'minina da'wah. Doa orang-orang beriman tidak akan ditolak. Faman iktasaba fihi khairo, siapa yang mengupayakan melakukan kebaikan-kebaikan di bulan ini, khairon ini benar-benar bukan makrifat ini. Jadi kebaikannya tuh bisa banyak. Apapun dari kebaikan-kebaikan, siapa yang mengupayakannya, maka kata Nabi, du'ifa lahu fihi ad'afam mudha'afa, akan dilipat gandakan berlipat-lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapapun yang Allah kehendaki. Ini kita dalam naungan bulan itu, bulan agung, bulan Rajab, bulan Allah. Doa semuanya akan dikabulkan, pahala kebaikan akan dilipat gandakan, dan kegelisahan akan dihilangkan. Ayo bersemangat di bulan ini. Siapapun di antara kita, kalau yang punya kesedihan, punya kesempitan hidup, kalau mengetahui hadis ini, maka sirnalah semua kegelisahan itu harusnya. Karena ia melihat kesempatan yang lebih lebar, peluang-peluang yang lebih luas daripada kesempitan hidupnya, yaitu pengabulan doa, yaitu pelipat gandaan pahala. Tidak sepatasnya setiap orang beriman tuh nguluwut. Apa bahasa Indonesianya? Aduh apa ya? Aduh ripuh apa Bu? Murung, masuklah murung. Gelisah, kan masuk semua tuh. Tapi kusunda mengasah kata nguluwut. Dengan semua karunia ini. Bagian akhir dari pembicaraan kami sudah pukul 6 kurang semenit. Sedikit thaqofah saja, karena yang lain-lain belum dapat kami sampaikan mengingat waktunya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan apa? Rajab, secara singkat.
Ini penting untuk kita ketahui bersama. Satu, pada bulan Rajab sekitar tahun ke kami tidak yakin sekali dengan tahunnya, bisa tahun ke-5, bisa tahun ke-6, bisa tahun ke-7 kenabian. Terjadi peristiwa hijrah pertama muslimin. Kemana? Hijrah pertama. Habasyah. Habasyah tadi di Ethiopia gitu. Yang waktu itu dipimpin siapa? Negus atau Najasyi. Dulu tuh makmur tapi hari ini setelah Amerika pokoknya campur tangan geus aya si eta weh. Jeung Inggris. Jadi US jeung UK tah. Lamun geus aya si eta asupkan mana we rungsep hirup teh kabeh. Aslina. Jadi mantak lamun engke pas urang keur ngebor sumur cai ternyata keluar minyak bumi tong bebeja tong dipiralkeun. Bisi Amerika datang. Wah, nampaknya Blok M butuh kebebasan, butuh demokrasi gitu. Mengatasnamakan itu ngajajah atas si kehet teh. Ampun teuing. Coba Afghanistan, Libya, Trump sorangan nu nyaur. Sesungguhnya dunia ini akan baik-baik saja, bahkan Libya akan makmur kalau dipimpin Gaddafi. Karena memang mereka ngerampok ujung-ujungnya teh Irak tingali. Dan rakyatnya sekarang mereka menyesal. Hanya kal aing kepengaruhan cenah gitu. Ditawarkan sesuatu yang dibawa oleh mereka ternyata merugikan. Perang saudara terus menerus hari ini, tidak makmur rakyatnya, padahal itu bumi Baghdad, bumi itu di Gaddafi itu kan gas itu teh. Sawakas gajah kan gas juga. Tong jauh teh non tadi teh hijrah. Dulu makmur tapi hari ini lihatlah Ethiopia hari ini, Habasyah hari ini. Melarat luar biasa. Yang kedua kita loncat ke tahun akhir dari fase periode Mekah. Pada tanggal 27 Rajab. Dan masyhur di Indonesia khususnya. Ada peristiwa? Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan tahun ke-10 kenabian. Sebagai hiburan untuk Nabi kan gitu. Punten. Kalau menghibur Nabi dari kesedihan wafatnya siapa? Khadijah dan pamannya, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat-ayat hiburan, yaitu surah Yusuf. Nah, kapan-kapan kita akan tadaburi untuk mementali pergantian tahun. Kita harus punya resolusi di tahun 2024 ini. Nah, kita tadaburi surah Yusuf mungkin nanti di bulan apalah kita pelajarinya. Itu surah Yusuf sebagai hiburannya. Jadi Isra dan Mi'raj ini benar-benar baca ayatnya untuk apa? Nabi diisrokan, bukan untuk dihibur. Kalimatnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu untuk kami perlihatkan ayat-ayat kekuasaan kebesaran kami. Itu jadi Allah ingin menunjukkan ayat-ayat kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Lalu yang ke berapa ini? Katilu. Wah bener kudu ngesan ya. Katilu. Ada 7 dari baru 3 nih. Yang ketiga kita loncat ke tahun 9 Hijriah. Jadi tos hijrah Nabi ke Madinah. Tahun 9. Itu ada 2 peristiwa di tahun ini. 1, wafatnya Raja Habasyah. Siapa tadi? Najasyi. Nah waktu itu Najasyi sudah menjadi muslim. Karena seantero Habasyah itu tidak ada yang muslim, hanya satu-satunya muslim itu hanya beliau. Maka Nabi kemudian melaksanakan sholat goib. Karena teu aya nu mulasara layon negus dengan cara Islam. Makanya aya syariat sholat gaib. Jadi meninggal asbab wurud hadis tentang sholat goib, maka lamun aya umpamana di Padasuka atau Padasuka ada teuing. Di mana atunya? Palestina, jelas-jelas tuh. Maraut ku bom. Di sana kan muslim, meski di pulasara silayon dengan cara Islam, maka orang di sini tidak perlu salat gaib. Kalau lihat asbab wurud, tetapi dalam konteks fikih
maka tidak mengapa atau mubah saja. Kahartos mangga menang. Lajeng nuka kalima sedikit tambahan. Jadi beliau kan dapat surat dari Nabi. Tahun kagenep teh Rasul ngutus utusan ke semua raja-raja, ngirim surat. Nah, kalebet ka Negus. Ketika dibaca, Negus kemudian langsung beriman sebetulnya, tapi tidak dinyatakan ke rakyatnya. Dia di kamarnya baca ulang, dia diciumi surat itu, lalu dimasukkan ke jubahna teh. Para uskup-uskup kan Nasrani di situ teh baheulana teh. Cemas, lamun-lamun mah raja urang jadi Islam cenah. Ini ditanya, "Wahai tuanku gitu, paduka, kumaha anjeun teh mencikapi surat nu datang kamari?" gitulah. Apa jawaban beliau? "Aku beriman terhadap apa yang ada di sini." Jadi kan nu disebut gitu namina teh istilah nate hilap, menyatakan suatu kata dengan dua makna gitu. Namina teh naon istilah nate. Jadi yang dimaknai oleh Negus adalah terhadap apa yang ada di surat. Sementara yang melihat uskup-uskup maksudnya nu aya di hati. Di hati teh ya iman sebelumnya maksudnya teh kan gitu. Akhirnya uskup-uskup meyakini bahwa Negus tidak muslim. Sementara si Negusnya lira dia menjadi muslim karena mengimani surat tersebut. Itulah cerita singkatnya. Adapun kenapa menit terus terang wae atuh entah. Saya tidak tahu dalam perkara itu. Yang kelima, tahun ke-9 kene, ada peristiwa perang Tabuk. Muslimin berhadapan dengan Romawi yang jumlah pasukannya teka hitung ratusan ribu. Muslimin dalam kondisi pacek klik. Teruji betul. Jalan yang ditempuh jauh dan terjal, logistik terbatas, jumlah pasukan juga terbatas. Namun memang Allah yang memilih mereka. Maka nalahumul khiyarah. Kalau Allah sudah punya pilihan, kita enggak punya pilihan. Allah yang telah memilih mereka menjadi sahabat Nabi yang imannya tidak akan setara dengan kita. Persis seperti Allah telah memilih orang-orang gajah yang menjaga Baitul Maqdis. Karena kalau urang nu ngajaga moal kuat. Mereka tidak mampu diusir. Yang disebut katanya lemah gajah ternyata paling kuat semuka bumi. Karena mereka yang paling merdeka. Nah hamba Allah itu yang terjadi. Kalau dikatakan tadi, cenah Rajab teh bulan haram temenang perang. Iya bulan Rajab Nabi sorangan init di perang Tabuk. Nah ini hadirin. Kita muslim tidak akan pernah memulai peperangan. Kecuali kalau ada yang ngajak gelutnya layanan. Musuh cek Jainuddin MZ almarhum, musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan lari kan itu. Iya Romawi teh hayang balas dendam. Sebab dia kalah di perang Mu'tah tahun 8 Hijrah. Di selang beberapa bulan ketika masuk tahun ke-9 ngajak gelut deui, hayang balas dendam. Persis seperti Quraisy kalah di perang Badar, hayang balas dendam di perang Uhud kan gitu. Nabi pada mulanya tidak ditanggapi, bisa desas-desus wungkul, bisi wadul. Tapi lama-lama makin santer beritanya, makin viral. Makin gelisah lah muslimin di Mekah, jangan-jangan mereka sudah di dekat dengan kita gitu, si Romawi teh. Jangan-jangan mereka sudah depan pintu gerbang Madinah nih. Akhirnya ada saudagar yang datang dari Syam ditanya, "Bener tuh cenah orang Romawi rek nyerang?" "Bener cenah. Itu geus nyiapkeun pasukan." Loba di sini. Akhirnya Rasulullah menyiapkan pasukan dalam kondisi tadi morat-marit dari sisi logistik, perjalanan jauh. Ayo kita perang, bukan perang gerilya, song-song we ke daerah dia gitu. Dan masya Allah keteguhan iman mereka mengakibatkan gentarnya musuh. Dan memang itu tugas Allah, memasukkan rasa takut kepada hati-hati orang-orang musyrik, musuh. Padahal muslimin itu sebenarnya jauh perjalanan, capek, beak, bahan, bekal. Tapi orang kafir teh cenah eta orang Arab cenanya. Jauh-jauh kali di jugjug bari jeung kondisi terbatas. Wah, ieu mah lain jelema cenah euy, gitu. Urang lamun beradu hadapan bakar rungkad. Bakar rempak janganlah. Terus orang balik. Terus ini barang bawaan jangan dibawa.
Bisi kaudag, hayu we urang balik ke geura gitu. Jadi ketika Rasul dan para sahabat datang ke Tabuk, geus kosong. Nu aya teh fai, rampasan perang yang tidak diraih dengan peperangan. Geus kemah, tos meuleuh daging we, tos ngabarbeque, teu katingali keneh musuh teh. Sementara kuda, kambing, peralatan perang yang berat-berat gak dibawa balik. Ghanimah tanu kitu teh jadi fai namanya. Itulah janji Allah dan Rasulnya. Jadi keyakinan yang harus kita tumbuhkan. Tahun ke-9. Terus peristiwa yang ke-6 loncat ke awal abad kedua, 102 Hijriah. Yaitu ada peristiwa nu kalimah kagenep ya. Nah, kasabaraya pokoknya malah. Peristiwa wafatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dengan segala keilmuannya yang terwariskan sampai kita, beliau wafat di awal abad kedua. Beliau masuk jajaran sanes Imam Syafi'i, Imam ini khalifah yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz wafat. Baru loncat awal abad ketiga, yaitu 204 Hijriah, barulah wafat Imam Syafi'i. Dan terakhir loncat lagi ke abad 6 Hijriah, tepatnya 580 sekian Hijrah, terbebasnya Baitul Maqdis, Ardul Muqaddas, Masjidil Aqsa dari tangan salibis oleh Salahuddin. Ternyata terjadi tanggal 27 Rajab. Mudah-mudahan Rajab tahun ini ada sesuatu kabar gembira untuk muslimin. Setidaknya gencatan senjata. Setelah lebih dari 100 hari genosida masih dipertontonkan. Ini luar biasa. Peristiwa kemanusiaan yang benar-benar, kenapa ini kekuatan dunia sampai bungkam. Ada sebuah anekdot hadirin, saya kisahkan sebentar. Aya 3 orang mabok. Apa baru nu mabok? Kumaha? Nu maboknya ngobrol kieu. Siapa di antara kita yang paling kejam, hayang nyahoy cenah, siapa di antara kita yang paling bengis? Seruntul nu ka hiji. Aya kaleresan aya satu orang perempuan yang lewat, gadis. Dia pegang, dia pukuli sampai berdarah-darah dan pingsan. Wah, darah mengucur, lebam-lebam dan pingsan. Terus dia berkata, siapa yang bengis di antara kita sekarang? Nih lihat hasilnya. Seorang gadis pingsan dan lebam-lebam. Nuka dua mung eleh. Dia segera merobek baju si gadis, memperkosanya, kemudian mencekiknya sampai mati. Nah, siapa yang terkejam di antara kita sekarang? Gitu. Ayo. Nuka tilu ngajanteng nangtung. Yang paling kejam saya nggak bisa ekspresiin orang mabok, nggak tahu saya. Yang paling kejam di antara kita saya. Nah, mana ngalakukeun naon cenah? Yang kalian pukul, yang kalian perkosa dan bunuh itu adik perempuan saya. Tapi saya tidak melakukan apapun. Kartos. Jadi yang kejam sebetulnya bukan Zionis terkait dengan Al-Aqsa, terkait dengan bumi Palestina dan Syam secara umum. Yang kejam tuh muslimin. Karena jelas-jelas itu Ardul Muqaddasnya, markas Syiahnya. Tapi diam 1000 bahasa, bungkam tidak melakukan apapun. Padahal itu adalah kehormatannya. Semua bungkam. Kecuali Yaman dan Afrika dan Hijri Iran. Ya, tapi kan skalanya masih kecil. Setidaknya kita yang lemah dari sisi alutsista, sisi militer, jangan pernah berhenti berdoa kemerdekaan Palestina dan terbebasnya Baitul Maqdis. Jangan hentikan boikot kita, terus lakukan, ini sudah berdampak. Banyak yang tutup di Turki geus tarutup ta McD teh. Sudah diambil alih oleh rakyat Turki jadi merek baru. Lanjutkan, geus senglet gantilah ku Marjan. Marjan merek naon eta? Ku segala rupa lah pokoknya. Teruskan, itu yang mampu kita lakukan. Di medsos angkat terus isu itu. Terus kita tidak akan berhenti memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan terbebasnya Masjidil Aqsa
Sebelum itu memang terbukti bebas. Jadi kita tidak akan berhenti bicara, tidak akan berhenti posting dan berdoa. Itu hadirin. Ekspektasi orang-orang Syam yang mengatakan bahwa kami meyakini yang akan membebaskan, menolong kami itu orang-orang dari bumi timur. Kulit nate sawo matang, awak nate kecil-kecil, bantet dan pesek-pesek. Mereka meyakini itu, ekspektasinya sampai ke tingkat yakin. Ulama-ulamanya mimpi, mereka melihat hadis-hadis nabawiyah. Tapi catatan saya nih secara pribadi, apakah sudah berbanding lurus ekspektasi mereka dengan yang kita lakukan? Sudahkah kita memetaskan diri sebagai generasi pembebas? Al-Ayyubi orang Irak, Muhammad Al-Fatih orang Mongol sebetulnya awalnya. Itu gen Mongol. Mudah-mudahan pembebas tahun ini dari Asia, yaitu kita. Tapi tolong pantaskan mana? Salahuddin ketika mau perang bebasin Al-Aqsa itu, dia malam hari sidak ke tenda-tenda pasukan. Ketika dilihat para penghuni tenda ini ramai dengan doa, dengan qiyam, dengan tilawah Quran, Salahuddin berujar, dari sinilah bermula kemenangan itu. Tapi ketika lewat tenda di mana penghuni tenda ini riuh dengan dengkuran dalam tidurnya, maka Salahuddin berkata, dari sinilah bermula kekalahan. Maka pagi harinya dicatat tenda-tenda dari To'ifah tadi, batalion meureun urang mah. Tolong batalion anu pulang kembali. Batalion anu pulang kembali. Nu mana? Nu sarare tadi. Kan seharusnya secara matematis makin berkurang dong pasukan. Secara matematis. Tapi yang dilihat memang bukan jumlah kuantitas, yang dilihat kualitas. Semakin dekat dengan Allah, kemenangan juga makin dekat. Maka Umar menulis surat ke panglima di perang Qadisiyah di masa Umar bin Khattab, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalimatnya Umar, demi Allah, yang aku khawatirkan bukan besarnya jumlah musuh, banyaknya logistis peperangan mereka. Yang aku khawatirkan dari kalian adalah maksiat kalian terhadap Allah. Karena kalau sudah maksiat, Allah pun berpaling dari kalian dan kalian akan kalah. Itu strategi peperangan muslimin, kedekatan kita terhadap Allah. Maka udah pantas belum kita sebagai pembebas nih? Apa kabar tilawah Quran kita? Tiap hari kita begini ke Allah berapa kali untuk hajat-hajat kita? Terus sholatnya yang 5 waktu, belum lagi sholat nawafil. Ini menjadi indikator generasi pembebas. Yang masuk kategori nubuah Nabi yang akan membebaskan Masjidil Aqsa berikutnya, yang menyeramkan wajah-wajah Yahudi itu adalah dari timur, yaitu kita. Mau nggak nih? Bisa memantaskan diri di situ. Boykot lanjutkan, doa teruskan, pembicaraan tentang ini tingkatkan. Sambil kesolehan kita pada Allah juga terus ditinggikan, ditingkatkan juga. Allahu a'lam bishawab. Syukran ala ihtimamikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Rashid silahkan, Pak. Mm-hmm.